Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat podcast bersama adik saya tentang reformasi tata kelola keuangan negara. Pertanyaan pertama, apa pendekatan dalam perumusan keuangan negara? Kemudian jelaskan maksud dari satu persatu beberapa hal tersebut. Jawab. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi pendekatan yang dipakai dalam merumuskan keuangan negara adalah dari beberapa sudut pandang seperti sisi subjek, sisi objek, sisi proses, dan sisi tujuan. Saya akan menjelaskan satu persatu sudut pandang tersebut. Yang pertama, objek. Jadi semua hak kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut sesuai dengan objek yang dituju. Yang kedua, subjek. Jadi seluruh objek keuangan di atas yang dimiliki negara dan dibatasi pemerintah negara, daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ketiga, proses. Jadi seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek tersebut di atas, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat. Yang keempat, tujuan. Jadi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan penguasaan objek sesuai dengan hukum yang berlaku. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh adik saya. Yang kedua, Jelaskan pendapat keuangan negara saat ini, kemudian jelaskan dampak keuangan negara terhadap perekonomian negara. jadi menurut saya keuangan negara adalah semua sumber pendapatan negara yang dapat berupa uang dan barang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dapat berupa satu, retribusi. Jadi penarikan yang bersifat memaksa dan pihak pembayarnya mendapatkan imbalan langsung dari pemerintah daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan pemerintah daerah untuk keuntungan pribadi atau badan, misalnya retribusi parkir jalan, retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan, retribusi terminal angkutan, retribusi mendirikan bangunan. Yang kedua, pajak. Jadi pemungutan pemerintah yang bersifat maksa dan tercantum dalam hukum yang berlaku. Bagi semua wajib pajak harus memberikan kontribusi pada negara untuk membiayai pembangunan infrastruktur sebagai sumber pemasukan utama negara, dipakai sebesar-besarnya untuk seluruh kesejahteraan rakyat, tetapi tidak mendapatkan imbalan secara langsung seperti pajak bumi bangunan PBB, pajak pertambahan nilai barang dan jasa PPN, pajak penghasilan PPh, pajak kendaraan bermotor PKB, dan pajak reklame. Yang ketiga, denda dan sita. Jadi pemberian denda dan sita terhadap aset pribadi bagi pelanggar peraturan yang ditetapkan pemerintah sebagai bentuk penegakan hukum yang berlaku bersifat tegas agar masyarakat lebih disiplin dengan memberikan hubungan finansial, misalnya denda pelanggaran lalu lintas, denda ke, ke, keterlambatan bayar pajak, sita barang ilegal. Yang keempat, BUMN dan BUMD. Jadi keuntungan badan usaha milik pemerintah dan daerah ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan mengendalikan harga komoditas agar tidak dikendalikan para pemilik modal. Misalnya PT Telkom, perusahaan air minum, Bulog, PT Pertamina, dan PT Garuda Indonesia. Yang kelima, pinjaman. Jadi keuntungan pinjaman pemberian uang terhadap anggota atau
nasabahnya akan dikembalikan dengan bunganya menjadi sumber pinjaman uang negara saat terjadi defisit. Anggaran diperoleh dari dalam dan luar negeri, berasal dari pemerintah, bank, perbankan, individu. Misalnya, pinjaman yang diberikan oleh usaha dari koperasi. Yang keenam, percetakan uang. Jadi dengan cara mencetak uang lebih banyak ketika pemerintah mengalami defisit, tetapi jumlah uang yang dicetak harus dikendalikan dengan baik karena jumlah uang yang beredar terlalu banyak bisa mengakibatkan inflasi. Misalnya, Perusahaan Percetakan Uang Republik Indonesia (Perupri). Yang ketujuh, undian berhadiah. Jadi penyelenggaraan dan pemerintah dilaksanakan oleh institusi sehingga memperoleh keuntungan adalah selisih dari penerimaan uang undian dikurangi biaya operasional dan hadiah yang diberikan pemenang, misalnya undian bank, berhadiah motor dan mobil. Yang kedelapan, sumbangan dan hibah. Jadi pemerintah mendapatkan sumbangan dan hibah dari berbagai pihak, tapi tidak wajib untuk dikembalikan. Besarnya penerimaan negara jumlahnya tidak bisa ditentukan karena tergantung pihak yang memberikannya, misalnya sumbangan dana bencana alam dari luar negeri dan hibah tanah individu kepada pemerintah. Yang ke-9, investasi. Jadi dengan cara pinjaman program dan pinjaman proyek dimodali oleh pihak luar negeri atau dalam negeri, biasanya untuk membangun infrastruktur, misalnya pembangunan jalan tol. Pertanyaan ketiga. Apa dampak keuangan negara terhadap perekonomian kondisi saat ini? Kemudian jelaskan cara mengakalinya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, pada sektor industri, sektor pangan, yaitu menurunnya produksi pangan secara drastis sehingga banyak pekerja yang di PHK dari perusahaan tersebut. Pada sektor keuangan digital meningkat, yaitu nilai tukar dolar Amerika Serikat susah melarang barang impor untuk masuk ke Indonesia. Jadi cara mengatasi dengan kebijakan pemerintah yaitu social distancing, bertujuan untuk menghentikan atau memperlambat penularan virus corona dan mengurangi kontak orang terinfeksi. Misalnya penutupan kegiatan sekolah. Pada sektor subsidi listrik, kebijakan keringanan biaya listrik kepada pelanggan PLN dan mendapatkan subsidi listrik, dan pembelajaran online dengan cara memberikan subsidi kuota belajar untuk menunjang proses kegiatan belajar online oleh Kemendikbud. Pertanyaan keempat. Apa saja lingkup keuangan negara? Kemudian jelaskan maksudnya. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, kekayaan negara dan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang sesuai surat berharga, piutang barang yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara dan daerah. Yang keempat, kekayaan pihak lain dikuasai pemerintah dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kepentingan umum yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas dan diberikan pemerintah. Yang kelima, penerimaan negara, pengelolaan negara, penerimaan daerah, dan pengelolaan daerah. Pertanyaan kelima, apa saja kekuatan atas pengelolaan keuangan negara? Kemudian jelaskan maksudnya. Yang pertama, Presiden selaku kepala pemerintahan memasang kekuasaan penyelenggaraan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Yang kedua, Menteri Keuangan selaku pengelolaan fiskal dari wakil pemerintah dalam memiliki kekuasaan negara yang dipisahkan. Yang ketiga, Menteri dan Pembinaan Negara, pengguna anggaran dan pengguna barang keuntungan negara, lembaga yang dipimpinnya. Yang keempat, gubernur dan bupati wali kota selaku kepala pemerintahan di daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam memiliki kekayaan daerah dan dipisahkan. Tidak termasuk kewenangan di bidang menteri yang meliputi antara lain mengeluarkan dan energi dan beserta uang yang diatur dengan undang-undang. Sekian podcast bersama adik saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.